Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channelnya Imajines Maruf. Oke, kali ini saya mau curhat ya. Informasi yang menurut saya sangat tidak mengenakan karena sudah di planning jauh-jauh hari, tetapi harus dibatalkan begitu saja. Ya kalian tahu lah kenapa faktornya, karena sedang ada penyakit yang mewabah khususnya di Indonesia. Karena semakin banyaknya kasus ya semakin meningkat ya, jadi secara langsung ini mempengaruhi planning kita yang sebenarnya udah lama sekali saya planning ini. Kebetulan saya punya istri orang Sulawesi. Nah, kita udah mempersiapkan ini jauh-jauh hari ya, untuk gimana caranya kita bisa bersilaturahim ke pulau sebelah, Pulau Sulawesi. Nah, tujuan kita adalah insya Allah nanti kita mau berangkat ke Sidenreng Rapar, tapi transit terlebih dahulu di Makassar. Di antara kepastian kita bisa pergi atau enggak, nah ternyata kita dapat informasi dari jubir Kemenkes yang mengatakan kalau lebarannya atau mudiknya kita ditunda terlebih dahulu. Yang kaya tolong lindungi yang miskin dengan tidak membeli kebutuhan secara massal gitu kan, tidak membeli kebutuhan secara berlebihan, dan yang miskin disuruh untuk menjaga orang-orang kaya supaya tidak tertular. Itu lucu sekali. Namun yang jadi masalahnya adalah ketika orang-orang di dalam negeri Indonesia sendiri tidak boleh kemana-mana atau stay di rumah aja, jadi kita nggak boleh berpergian ke kampung halaman karena takutnya nanti akan akan menulari kerabat-kerabat kita yang ada di kampung halaman. Jadi kita diperintahkan untuk tetap di rumah aja. Tapi kabar yang nggak mengenakan juga datang dari media yang menginformasikan kalau kita tetap di rumah aja, tetapi TKA atau warga negara asing masih tetap boleh masuk ke Indonesia. Ini gimana ya kan? Sedangkan kita sendiri kepingin berpergian, kita diperintahkan untuk di rumah aja. Nah, orang-orang dari luar negeri datang di Indonesia diterima dengan pintu terbuka. Nah, sebenarnya ini jadi polemik ya bagi kita semua, khususnya saya pribadi, karena mau nggak mau dan terpaksa kita harus membatalkan semua agenda perjalanan yang sudah kita bayarkan gitu kan. Untuk tiket, kebetulan saya melakukan perjalanan pulang pergi ya ke Makassar menggunakan armada pesawat Citylink. Nah, kalian tahu lah kalau PP dari Jakarta ke Makassar itu berapa uang. Kemudian saya bukan cuma sendiri tapi 4 orang. Nah, imbasnya adalah ketika kita mau membatalkan suatu perjalanan yang sudah kita beli, khususnya tiket pesawat. Nah, biasanya kan ada potongannya gitu ya. Potongannya kebetulan menurut saya, saya juga kaget. Ini baru pertama kali saya mencoba untuk membatalkan perjalanan saya melalui maskapai penerbangan. Kebetulan saya menggunakan maskapai Citylink karena emang saya nilai Citylink itu selain ekonomis juga pelayanannya cukup bagus lah ya, ketimbang maskapai sebelah gitu. Maksudnya maskapai lain, karena saya dan istri saya lebih nyaman menggunakan Citylink. Cuman yang menurut saya kaget adalah ketika proses pembatalan tiketnya ini, itu saya kan beli PP, itu hanya tiket perginya saja yang mendapatkan pengembalian utuh 100%. Tapi untuk yang pulang kembalinya dari Makassar ke Jakarta, kita dikenakan potongan itu sekitar 25%. Ya mungkin memang itu peraturan dari maskapainya sendiri. Potongannya adalah 25% dari tiket yang kita beli. Cuman itu nggak jadi masalah ya bagi saya pribadi, ketimbang kita nggak bisa berangkat ya, kemudian uangnya hangus begitu aja pulang pergi. Lebih baik kita cancel aja perjalanannya, walaupun
ya kita membayangkan cukup besar juga ya, 25% kalau dalam keadaan ekonomi kita yang saat ini lagi, jujur mungkin lagi down, dan downnya itu nggak cuma satu orang, mungkin banyak sekali orang yang merasa perekonomian saat ini adalah sangat down, karena ada beberapa, mungkin ada banyak orang yang tidak memiliki penghasilan lagi ketika kondisi pada saat ini. Cuman kalau saya pribadi bersyukur masih ada uang refund dari tiket pesawat itu, ya lumayan cukuplah untuk menjalani kehidupan kita mungkin sebulan 2 bulan ke depan, karena kebetulan tiket pesawat saya beli itu hampir 6 juta, ya 6 juta lebih, dipotong tiket pulangnya saya beli tiket di angka 3.600.000 sekian, dipotong 25%, kemudian ada biaya adminnya untuk 4 orang, total 1 juta potongan saya. Jadi dari total biaya tiket pulangnya 3.600.000 itu kita cuma dikembalikan 2.500.000. Cuman bagi saya pribadi ya alhamdulillah lah, daripada kita 3.600.000 hilang ketika waktunya sudah mau tiba perjalanan, tetapi dari pemerintah tidak membolehkan warga Jakarta untuk pergi ke kampung halaman. Ya mungkin itu sebagian dari unek-unek yang bisa saya sampaikan ya. Saya yakin banyak teman-teman sekalian yang memiliki pengalaman yang sama dengan saya, ingin pergi atau ingin mudik gitu kan ke kampung halaman, sudah mempersiapkan jauh-jauh hari tetapi harus dibatalkan dengan alasan kesehatan seperti itu. Cuman bagi saya pribadi, saran saya untuk teman-teman sekalian, di saat seperti ini memang kita harus pintar-pintar sekali untuk mengelola keuangan kita, jangan sampai boros, atau bahkan ya kita harus menghemat untuk kebutuhan kita, karena kita nggak tahu nih keadaan ini sampai kapan dan bagaimana nanti ketika kita memulai kegiatan kita seperti biasanya, apakah bisa langsung normal begitu saja ataukah masih perlu melakukan adaptasi-adaptasi tertentu dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Tambahan juga, selain kita harus benar-benar mengatur finance kita, keuangan kita juga kayaknya harus berdoa sebanyak-banyaknya. Mungkin bisa 2 atau 3 kali lipat dari biasanya kita berdoa. Mudah-mudahan yang sedang membuat kita cemas di negeri ini itu hilang dan sudah tidak ada bekasnya lagi ketika menjelang Ramadan tiba. Karena kayaknya sedih juga ya kalau memasuki bulan Ramadan tetapi keadaannya kita masih di rumah aja. Jujur, di rumah aja itu menurut saya tidak enak. Mungkin bagi kita yang biasa beraktivitas di luar, menghabiskan waktu di rumah itu enak ya, beristirahat, bercanda dengan anak, istri gitu. Cuman faktanya ketika kita sudah mempraktekkan, bahkan ini sudah hampir 1 bulan ya, itu Masya Allah ternyata nggak enak gitu. Di rumah aja itu nggak enak. Ya kita biasa di luar, jiwa di luar, jiwa di lapangan, kita harus di rumah aja, itu kita bagaikan orang-orang yang benar-benar jobless gitu, dipaksa untuk di rumah aja. Kalau kita bisa bekerja dari rumah, nah kalau yang nggak bisa bekerja dari rumah gimana ceritanya? Cuman intinya kita harus tetap semangat menghadapi keadaan pada saat ini. Jangan lupa makan, jangan lupa berdoa, beribadah, jangan lupa istirahat, dan jangan lupa otak kita itu harus di refreshing ya, karena jujur jenuh kita di rumah terus ini. Ya mungkin itu aja video hari ini. Bagi kalian yang memiliki pengalaman yang sama seperti saya, kita harus bersabar. Ini adalah ujian. Kita tunggu sampai nanti selesai bagaimana keadaannya. Mungkin saya bisa membuat konten-konten yang lebih bagus lagi next ketika sudah tidak di rumah aja, karena di rumah saja itu sangat membosankan.
Sekian dari saya, support channel ini dengan cara klik tombol subscribe biar saya nggak mumet, biar saya nggak pusing di rumah aja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.